Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau belajar firman dan saat ini saya akan berbicara tentang rapture atau pengangkatan. Dan apakah kita sudah siap? Tapi sebelum itu marilah kita berdoa dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk apapun berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Sehingga sebelum kami memulai dengan kegiatan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, pakai lidah bibir hamba-Mu yang tidak berguna ini agar menjadi saluran berkat-Mu, akan bicara tentang isi hati-Mu ya Tuhan. Dan Kau juga Roh Kudus urapi hamba-Mu dan juga urapi para pendengar atau penonton video ini supaya mereka mendapatkan hikmat untuk mengerti tentang rapture dan sebagainya. Terima kasih Bapa, kami siap berbicara. Berkata-katalah terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur bagi saudara-saudara yang siap untuk diberkati dengan firman. Katakan sama-sama, amin. Saudara-saudara, rapture atau pengangkatan ya, itu terjadi ketika Tuhan Yesus turun di awan-awan. Itu adalah hari Tuhan. Hari Tuhan itu sudah pasti terjadi, namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya. Yang pertama adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu datang menjemput kita. Bayi dalam kandungan bisa mati atau dilahirkan mati, anak-anak, remaja dan sebagainya mati. Jadi kematian itu tidak harus sakit, tidak harus tua, saudara-saudara. Anytime kita tahu-tahu mati. Teman saya naik ke genteng, jatuh, kepalanya kena lanteng, langsung meninggal. Bahkan istri pemain musik barusan ini menyiram taman, kepleset, jatuh, kepalanya kena tanah, meninggal, saudara-saudara. Nah, yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, itu pun tidak ada seorang yang tahu. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara dan saya, mau kemana kita dalam kehidupan kita yang kedua? Apakah ke neraka atau ke Taman Firdaus? Yang jelas, orang yang sehat tidak akan ke neraka. Orang yang pikirannya jernih pasti maunya ke surga, ke Taman Firdaus. Nah, ternyata kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sangatlah singkat, mendadak. Dan kedatangannya itu turun di awan-awan. Seperti kata malaikat. Seperti dia naik ke surga, nanti dia akan turun dengan hal yang sama, cara yang sama. Dalam Matius 24 ayat 30. Juga kedatangannya seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Pencuri tidak akan datang ketika yang punya rumah masih berjaga-jaga, masih belum tidur. Karena itu berjaga-jagalah. Yang ketiga adalah seperti kilat. Matius 24 ayat 27. Menyambar dari timur ke barat, demikian cepatnya, saudara-saudara. Jadi kedatangan Tuhan itu anytime. Mungkin hari ini, besok, kapan, kita tidak tahu. Yang kita perlukan adalah bersiap-siap menyambut kedatangannya agar kita dapat terangkat. Nah, saudara-saudara, kain lampin penutup wajah jenazah Tuhan Yesus ditemukan dalam keadaan rapi terlipat. Artinya apa ini? Tradisi bangsa Yahudi, jika kain lampin penyeka mulut ditinggalkan oleh tuannya yang makan dalam keadaan terlipat rapi, maka berarti Tuhan itu akan kembali lagi untuk makannya yang belum selesai. Jadi kain penutup muka Tuhan Yesus yang dilempit rapi itu memberikan isyarat bahwa dia akan datang kembali. Yaitu dalam Yohanes 14 ayat 3, 18 dan 28. Yesus juga menyatakan bahwa dia akan datang kembali. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan berikut ini adalah tafsiran eskatologi. Ada yang menafsirkan pre-tribulation, ada yang mid-tribulation, serta post-tribulation, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Namun, poinnya adalah bukannya kapan, tapi Tuhan Yesus akan datang kembali.
Nah, yang akan saya bicarakan adalah pre-tribulation. Tuhan Yesus datang di udara. Ada pertemuan di udara. Karena itu ada lagu yang indah. Ada pertemuan di udara. Itulah melambangkan Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah siap atau buah sulung gereja itu akan diangkat. Nah, sebelum kita diangkat adalah orang-orang kudus yang sudah mati. Sedangkan orang-orang yang tidak kudus akan dibangkitkan nanti dalam masa pemerintahan Tuhan Yesus 1000 tahun. Dan di situ Babylon Jaya dan Antikris akan menguasai dalam First Tribulation selama 3,5 tahun. Ya. Babylon agama dengan didukung Antikris akan membunuh orang-orang kudus dalam Wahyu 17 ayat 6. Nah, setelah tribulasi pertama berakhir, maka Babylon Jaya dikalahkan oleh Antikris, sehingga hanya Antikris yang berkuasa. Dan dia dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, dia menduduki bait Allah, duduk di bait Allah, ingin diakui sebagai Allah dan ingin disembah. Nah, dalam masa tribulasi kedua, itu adalah masa tribulasi yang besar, yang berat, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Di situ Antikris dan nabi-nabi palsu membunuh yang tidak sujud. Dalam Wahyu 13 ayat 15, tetapi yang bisa lolos dari tekanan Antikris dan nabi palsu, maka ketika Tuhan Yesus datang yang kedua, yaitu di pintu gerbang Yerusalem, maka dia akan naik bersama-sama Tuhan Yesus dan dia akan memerintah kerajaan 1000 tahun sebagai imam dan raja, di mana Tuhan Yesus adalah raja dari pemerintahnya. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Nah, ilustrasinya, orang yang sudah siap diangkat itu adalah pisang satu tundun yang di bagian atasnya sudah masak, sudah menguning. Itulah buah sulung gereja. Sedangkan yang masih hijau di bawahnya itu adalah buah susulan. Dan supaya matang itu harus dibiarkan lama atau dikarbit supaya cepat matang. Itulah namanya penderitaan, dikarbit atau dibiarkan saja. Ya, dan buah susulan sekali lagi sisanya yang belum matang bisa dibiarkan atau dikarbit. Di Roma 8 ayat 23, kepingin segera diangkat pembebasan tubuh. Ya, inilah ayatnya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah siap, yaitu dengan hidup yang kudus, hidup yang benar, menantikan Tuhan menjadi pelaku firman, maka kita ini rasanya kepingin diangkat segera, karena hidup di dunia ini penuh dengan masalah-masalah dan sebagainya. Ya. Di Wahyu 17 ayat 4 dan 6, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Inilah saudara-saudara lambang Babylon Jaya. Ya, ditulis pada dahinya Babel besar, wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Babylon Jaya adalah New Age yang dipimpin Oprah Winfrey, yang dia mau disembah juga, atau juga Reiki, prana, dan lain-lain ilmu kesembuhan dari diri sendiri yang tidak memerlukan kuasa Allah. Selanjutnya, dalam ayat 6 dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi Babylon Jaya tadi, saudara-saudara,
akan mengarah, akan menyiksa orang-orang kudus dan juga saksi-saksi Yesus, karena dikatakan dia mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi Yesus. Di 2 Tesalonika 4 ayat 6, setelah tadi masa tribulasi pertama selesai, maka antikris memusnahkan atau mengalahkan Babylon, dan hanya mereka yang memerintah bersama dengan nabi-nabi palsu. Dan dalam 2 Tesalonika 4 ayat 6 dikatakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan bahwa bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itulah antikris, menduduki bait Allah, mengaku sebagai Allah, mau disembah sebagai Allah. Dan yang tidak mau menyembah, seperti Wahyu 13 dan 15, kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Jadi antikris itu memang dikasihkan kuasa, ya, kuasa untuk menyiksa, mencari-cari orang Kristen. Seperti dalam Mika 7 ayat 2 dan 3. Orang salah sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Inilah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di dunia. Ini terjadi semuanya. Bukankah sekarang sudah banyak hakim dapat disuap, pembesar seenaknya sendiri, ya, hukum diputar balikan, yang punya menang, yang punya uang yang benar, yang tidak punya uang yang salah. Ya, percabulannya mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Kristus. Ya. Maka ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali, yang dibangkitkan dulu adalah orang-orang mati yang kudus, dan kemudian kita yang masih hidup akan langsung diangkat. Henokh dan Nabi Elia diangkat langsung ke surga tanpa melalui proses kematian. Inilah dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi ayat ini mengatakan yang diangkat adalah orang kudus yang mati, yang sudah di dalam kuburan akan bangkit. Kemudian kita yang masih hidup diangkat juga menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Nah, kita yang memenuhi kriteria sebagai buah sulung gereja, yaitu yang hidup benar dan kudus, tiba-tiba hilang begitu saja karena diangkat menemui Tuhan Yesus di awan-awan. Tapi yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan tinggal dalam zaman antikris dan dipaksa untuk menjadi buah sumsulan bagi yang tidak menuruti kehendak antikris. Saudara-saudara yang ingin diangkat pada kloter pertama sebagai buah sulung gereja, atau kloter kedua sebagai buah susulan. Kloter kedua yaitu seperti pisang yang dikarbit tadi, akan dipaksa agar memenuhi syarat matang agar diangkat. Jadi harus mengalami masa tribulasi atau masa kesukaran pertama selama 3,5 tahun, kemudian masa kesukaran besar pada masa 3,5 tahun yang kedua. Yang tetap bertahan akan selamat, namun yang menyembah antikris akan hilang keselamatannya. Yang kemudian Tuhan Yesus turun ke dunia dan memerintah sebagai raja. Pada zaman
pemerintahan 1000 tahun, di mana orang-orang Kudus dijadikan imam dan raja dalam Wahyu 20 ayat 6. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang sudah dekat. Di Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dibersihkan, maka dari yang segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saudara, kalau waktu kedatangan Tuhan ini tidak dipersingkat, dibiarkan saja, maka semua orang-orang kudus akan habis. Ya, akan habis. Dikatakan jika yang waktunya tidak dipersingkat, maka yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan itu, maka kedatangan Tuhan Yesus akan dipersingkat, dipercepat, saudara-saudara. Dalam Matius 24 ayat 21 tadi. Di Matius 24 ayat 7 dan 8 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan adalah masa tribulasi pertama tadi. Di Matius 24 ayat 21 tadi adalah masa tribulasi yang kedua, di mana dikatakan sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Nah, siapa yang disiksa? Adalah orang-orang Kristus, pengikut, orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang tidak mau menyembah antikris, yang tidak mau dipasang chip, pokoknya mereka tidak mau. Ya, maka mereka dibunuh, disiksa. Itulah yang terjadi. Saudara, ada 4 peristiwa besar yang akan terjadi pada saat masa kesusahan itu datang. Dalam Matius 24 ayat 7 dan 8. Yang pertama, konflik bangsa-bangsa. Yang kedua, bahaya kelaparan. Yang ketiga, wabah penyakit. Yang keempat, gempa bumi di mana-mana. Nah, kita lihat sekarang. The south wind blowing dalam Lukas 12 ayat 55. Angin selatan bertiup. Inilah yang dikatakan Arab Spring. Saudara-saudara, Lukas 12 ayat 55, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Tahun 2010, revolusi nasional di Tunisia yang dimulai dari protes yang menumbangkan Presiden Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun. Dan keberhasilan menumbangkan rezim ini memberi inspirasi yang memicu kebangkitan di negara-negara Arab lainnya. Revolusi merebak hampir di semua negara-negara Arab yang kemudian disebut sebagai kebangkitan bangsa-bangsa Arab atau Arab Spring. 6 negara lainnya ikut terguling dalam revolusi bangsa-bangsa Arab tersebut. Di antaranya yang pertama, Husni Mubarak, Mesir, sudah 30 tahun berkuasa. Yang kedua, Muammar Gaddafi dari Libya yang disanjung-sanjung sebagai Raja Afrika. Peristiwa Arab Spring merupakan peristiwa profetik sebagai penggenapan dari tanda-tanda akhir zaman yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 19 ayat 2. Aku akan menggerakkan, perhatikan, orang Mesir melawan orang Mesir supaya mereka berperang. Setiap orang melawan saudaranya dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Bayangkan saudara-saudara, dikatakan tepat orang Mesir melawan orang Mesir. Itulah kenapa Husni Mubarak sampai jatuh. Dan ini dikatakan setiap orang melawan saudaranya, perang itu merebak, saudara-saudara. Kerajaan melawan kerajaan.
Nah, begitu juga dengan Libya, di mana Eropa, yaitu Raja Negeri Utara, pada pertengahan 2011 mengirim kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat tempurnya untuk membantu pemberontak menumbangkan rezim militer Gaddafi, yaitu Raja Negeri Selatan. Semuanya ini sudah dinubuatkan juga oleh Nabi Daniel dalam Daniel 11 ayat 40-43. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda, dan dengan banyak kapal. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Cuma saja, tepat sekali, negeri Mesir, orang Libya, saudara-saudara, semuanya ini sudah diramalkan dengan tepat, dinubuatkan dengan tepat oleh Nabi Daniel. Konflik yang terjadi di negara-negara Arab sejak tahun 2011 awal hingga hari ini masih berlanjut, baik di Mesir maupun Libya, Suriah, Irak. Perang sipil yang memakan banyak korban jiwa masih terus berkecamuk. Di Suriah dan di Irak munculnya fenomena kekejaman ISIS yang mengklaim diri sebagai perwujudan khalifah atau pemimpin umat Islam dunia, yang dinubuatkan muncul di akhir zaman, merupakan tanda-tanda yang sangat jelas akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua turun di awan. Kemudian apa? Kelaparan. Data terakhir FAO dan WHO tahun 2018 ada 821 jiwa penduduk dunia mengalami kelaparan. 2 miliar rawan pangan di berbagai belahan dunia. Menurut WHO dan UNICEF, jumlah kematian anak mencapai 10 juta di seluruh dunia, dan hampir semuanya diakibatkan oleh malnutrisi atau karena kelaparan. Dan ini pun sudah ada dalam kitab Wahyu 6 ayat pasal 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Sedinar adalah upah orang bekerja waktu itu. Bayangkan, sedinar hanya dapat membeli secupak gandum. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini adalah minyak urapan dan anggur dari Tuhan. Ebola spread, saudara-saudara. Dan juga pandemi, wabah Ebola bukan penyakit baru. Wabah bisul sudah ada di Afrika waktu Firaun melarang Musa keluar dari tanah Mesir, dan Keluaran 9 ayat 9. Kitab Wahyu juga menyebutkan wabah bisul jahat yang akan merebak pada tulah pertama dari 7 cawan murka Allah. Selepas orang percaya mengalami pengangkatan, maka tulah pertama ini akan dicurahkan ke bumi. Di Wahyu 16 ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya bagi semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Inilah hukuman bagi semua orang yang memakai tanda binatang, yaitu 666, dan yang menyembah patungnya, yaitu menyembah antikris. Penyebaran wabah HIV atau AIDS di seluruh dunia, saudara-saudara. Kemudian gempa bumi 26 Desember 2004, tsunami Aceh 11 Maret 2011, gempa 9 skala Richter di Tohoku, Jepang. Tsunami dengan gelombang ombak setinggi 40 meter. Dan waktu itu saya lagi di Hawaii, berasa, saudara, sampai ikan-ikan itu tahu-tahu di darat banyak sekali tersapu oleh ombak tsunami. Bayangkan Jepang sampai Hawaii. 11 April 2012 di Sumatera
yang getarannya sampai ke seluruh dunia. Kemudian apa? Pemasangan chip di Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil dan besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Itulah 666. Jadi ada waktunya nanti chip akan dipasang. Dan sekarang pun sudah mulai, saudara. Kalau saudara lihat kode di supermarket, barcode-nya itu adalah yang kiri 6, tengahnya 6, yang kanan 6. Dan sekarang sudah ada juga Mondex yang diisukan oleh Danamon untuk kesehatan. Demikian juga uang Bitcoin tanpa uang cash, ya. Dan kemudian apa? Ya tadi dipasang nanti chip itu di tangan kanan, di antara sini, saudara, tengah atau di dahi. Ya. Dijual 2 ayat 30 dan 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saudara-saudara, bulan darah itu sudah dimulai dari 1461 itu berapa? Terus berlangsung sehingga terakhir yang kemarin tahun berapa? 2018 atau 19 itu di Israel. Kelihatan besar sekali bulan darahnya, saudara. Kemudian apa? Di India Selatan juga hujan darah. Dan air itu diselidiki oleh Profesor Godfrey. Ya, ternyata air itu seperti partikel yang hidup. Partikel darah, bukan hanya air saja. Dia hidup, bergerak, saudara. Kemudian 22 November 2012 di Australia sudah terjadi air darah. Ya. Kemudian juga September 7 2012 yang se-river, air darah sungainya berubah menjadi warna darah. Bahkan di Maluku Utara ditarakan masuk dalam TV, ya, fenomena alam, sungainya menjadi merah darah. Nah, saudara-saudara, apa yang saya paparkan tadi boleh dikatakan sudah lama terjadi. Dan yang masih hangat adalah COVID-19 yang sekarang malah bermutasi menjadi virus India. Perang dagang Amerika Cina, belum lagi video tentang rudal-rudal dari Hamas ke Israel. Karena COVID, banyak orang yang bertobat. Tata cara ibadah yang berubah, bukan hanya live streaming, tapi juga mulai virtual reality. Dan hologen Microsoft yang lebih menampilkan sosok orang daripada virtual reality yang nampak seperti boneka. Saya percaya bahwa semua ini dengan seizin Allah yang mengubah segala tatanan dunia, new normal, tatanan baru. Gunanya menyadarkan manusia agar segera bertobat, meninggalkan dosa Sodom Gomora. Dan saudara-saudara, adalah persiapan bagi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih mempelajari firman pada keluarga, mendirikan mezbah keluarga, dan sebagainya. Dan tanda-tanda kedatangan yang Tuhan Yesus yang sudah dekat itu adalah kita ingin menyambut kedatangan Tuhan dan diangkat, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, are you ready? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi dan tanda-tanda kedatangan-Mu sudah digenapi. Semua nubuatan-nubuatan sudah ribuan tahun yang lalu, baik Nabi Daniel, Nabi Yesaya, sudah digenapi semuanya. Tuhan, ajarlah Tuhan kepada kami untuk sadar, untuk bertobat, untuk benar-benar hidup kudus dan benar, untuk menyambut kedatangan-Mu sehingga Engkau datang, kami akan diangkat. Ya Bapa,
sedangkan yang tertinggal akan mengalami masa tribulasi 2 kali 3,5 tahun, di mana antikris, nabi-nabi palsu Babylon akan mengejar, menyiksa orang Kristen. Agar kami sadar Tuhan, agar kami diangkat tanpa harus melalui masa tribulasi itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyadarkan kami, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja menyadarkan kami hingga mulai hari ini kami bertobat, kami makin dekat kepadamu, makin mempersiapkan diri agar kami diangkat sebagai buah sulung gereja dan bukan buah susulan yang akan mengalami penderitaan untuk diubah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah merasa diberkati dengan firman ini, mari sama-sama katakan amin.